Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat riset dan inovasi di Brida Kota Bima. Nah, pada hari ini adalah siang hari ya, pada hari Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, kita akan lanjut nih di podcastnya ala Brida Kota Bima. Dan bersama kita pada siang hari ini sudah hadir senior kami, orang yang sangat luar biasa. Beliau saat ini adalah Ketua Ikatan IAKMI, Pak ya? Ya, Ikatan Ahli Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk di cabang Kota Bima. Ayo kita berkenalan dengan Pak Rusdin, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ya. Selamat siang, Pak Rusdin. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, perfect. Sehat ya, perfect, luar biasa. Dan mohon maaf nih, kami undang di siang hari, Pak Rusdin. Gimana? Oke. Nggak apa-apa, meskipun jamnya jam kritis nggak apa-apa. Tetap semangat Pak ya untuk Brida Kota Bima ya. Oke, untuk Kota Bima, bukan cuma Brida. Oh ya, benar sekali. Koreksi ya untuk Kota Bima. Nah, Pak Rusdin SKM ini saat ini adalah sebagai Kepala Puskesmas Penanae ya Pak Rusdin ya. Benar, ya jabatan saya sekarang Kepala Puskesmas Penanae. Berarti dengan kesibukan yang sangat luar biasa di puskesmas saat ini. Ya standar lah puskesmas, sibuk puskesmas ya sibuk yang standar lah. Oke. Baiklah, sahabat riset dan inovasi Kota Bima, pada siang hari ini kita akan podcast dengan tema yang cukup menarik. Dan tema ini merupakan salah satu isu yang ada di Kota Bima saat ini, yaitu terkait dengan stunting ya Pak Kapus ya. Oke. Jadi selain masalah air bersih, masalah sampah, masalah parkir liar, kita juga ada salah satu isu yang cukup menarik dan menjadi PR sebenarnya di Kota Bima, yaitu tentang stunting. Ya. Jadi kita diskusi santai ya Pak Kapus ya mengenai stunting. Nah, maaf Pak Kapus, menurut Pak Rusdin sendiri, kenapa sih stunting ini menjadi salah satu persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan di Indonesia secara umum, Pak Rusdin? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Stunting itu gini. Sebetulnya stunting itu kan hanya sebagian orang yang tahu bahwa itu berbahaya bagi masa depan bangsa ini gitu. Artinya adalah kita kenal di penanganan bencana dan sebagainya ada early warning system. Early warning system. Ya, sistem kesiapsiagaan dini untuk urusan bencana. Tapi kita lupa bahwa stunting juga memerlukan early warning system. Bayangkan pada masa yang akan datang kita menginvestasikan generasi yang tidak memiliki kemampuan kognitif yang cukup. Kemampuan kognitif itu gini, salah satunya adalah kemampuan untuk menerima informasi, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan mengingat. Ya, ada beberapa sumber yang menyatakan ada tambahan-tambahan lain kemampuan kognitif itu. Dan kemampuan kognitif itu hanya bisa tumbuh kalau pondasinya kuat. Nah, pondasi yang kuat ini harus didukung oleh pertumbuhan yang sempurna pada masa dia, terutama pada masa dari sejak janin sampai dengan 2 tahun. Nah, kalau pondasinya aja tidak kuat, mau diapakan ini bangunan manusianya ini loh, manusianya itu. Jangan heran nanti pada masa yang akan datang generasi-generasi yang menderita stunting itu akan menjadi generasi-generasi yang mudah mengambil keputusan yang salah, keputusan yang emosional dan sebagainya gitu. Ukuran yang paling dekat dengan stunting sekarang ini adalah orang cenderung mengukurnya melalui IQ, tahu ya, intelligence quotient gitu. Ada yang bilang itu nggak penting lah, yang penting kan ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Iya, tapi intelligence quotient itu adalah modal dasar pondasi dari membangun emotional quotient dan spiritual quotient itu. Bagaimana mungkin kita mendidik orang untuk memiliki emotional quotient yang baik kalau dia tidak memiliki pondasi berpikir yang bagus? Oke. Itu makanya seharusnya kita sekarang sudah mulai sangat khawatir. Jangankan masyarakat ya, kita yang sekarang ada di jajaran pemerintahan pun mestinya memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap stunting ini. Tapi kan belum terjadi sekarang ya. Sehingga sekarang kita harus berupaya ulang untuk menghadirkan kekhawatiran itu, tapi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyusun langkah-langkah baru untuk penanganan stunting ini. Oke. Jadi sebenarnya menurut Pak Rusdi itu stunting itu sebenarnya apa sih, sehingga
keadaan terjadinya stunting ini justru akibatnya pada generasi mendatang untuk pembangunan Indonesia itu sangat penting sekali. Oke, gini. Stunting itu kan ada yang mendefinisikannya gagal tumbuh segala macam gitu. Oke, tapi pada intinya tetap apapun penjelasan ekornya tetap gagal tumbuh. Gitu ya. Lalu stunting ini berdasarkan Permenkes 1928 kalau nggak salah tahun 2022 itu harus benar-benar divalidasi. Artinya gini, anak yang terindikasi stunting di posyandu itu harus dibawa ke puskesmas untuk memastikan bahwa dia memang stunting karena masalah-masalah yang bukan genetik. Ngerti maksudnya ya? Oke, nanti apakah orang-orang yang sudah terlanjur berusia di atas 2 tahun itu bisa diukur, bisa dihitung potensi pertumbuhan genetiknya? Ada kalkulator, namanya kalkulator potensi genetik yang dikeluarkan oleh yang mudah itu di Ikatan Dokter Anak Indonesia idai.org ada itu. Nah, itu bisa dihitung gitu. Nah, generasi-generasi itu harapannya nanti itu kalau dia tumbuh, kalau dia yang sudah benar-benar disaring tadi di puskesmas tadi itu stunting, harus dilanjutkan dulu ke spesialis untuk memastikan benar-benar, karena cuma 2 stunting itu penyebab variabel langsungnya gitu. Variabel langsungnya itu jika dia terjadi kurang asupan, yang kedua jika ada gangguan penyerapan karena terjadinya penyakit. Hanya 2 itu yang jadi yang variabel langsung yang ditangani gitu. Oke. Nah, yang itu yang belum kita laksanakan secara serius gitu. Kita sekarang sudah punya ada konvergensi stunting, intervensi spesifik, intervensi sensitif segala macam itu. Tapi kita kadang-kadang sering melupakan ada intervensi langsung terhadap variabel-variabel yang memang berhubungan secara total secara langsung dengan kejadian stunting itu. Jadi sebenarnya dalam menegakkan diagnosa seorang anak terkena stunting itu tidak segampang itu ya Pak Rusdin ya? Dan apa yang terjadi saat ini Pak Rusdin dalam penegakan diagnosa stunting yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Bima? Khususnya di Kota Bima. Jadi gini, mekanisme seperti yang dipersyaratkan oleh Permenkes itu sepertinya belum dilaksanakan secara optimal gitu kan. Baik Pak Rusdin, kita tadi berbicara tentang data, saya sedikit hal lain nih selain data nih Pak Rusdin. Kejadian stunting ini pengaruhnya itu sebenarnya dari mana sih? Apakah dari keadaan sosial ekonomi dari masyarakatnya, atau pengetahuan atau sarana prasarana dari pemerintah, atau bagaimana? Ini seperti tadi yang saya bilang ya, kejadian stunting itu hanya dipengaruhi rata-rata kejadian penyakit yang berkaitan dengan nutrisi lah gitu. Hanya ada 2 gitu, kurangnya asupan dan rendahnya penyerapan karena terjadinya penyakit yang berulang, kan itu cuma 2 itu. Sehingga faktor-faktor lain di luar itu, variabel yang tidak langsung terkait itu ya banyak lah. Kalau kurangnya asupan pasti berkaitan dengan ketersediaan pangan, ya kan? Ketersediaan pangan ya tentu saja faktor ekonomi sangat penting kan, bagaimana menyediakan pangan di tingkat rumah tangga kalau dia tidak punya duit. Jadi ada korelasi yang sangat kuat itu. Kemudian yang kedua, kejadian penyakit yang berulang tadi itu pada anak itu juga tergantung dengan faktor lingkungannya kan. Gitu. Ekonominya kena juga kalau dia tidak mempunyai alat untuk membersihkan peralatan yang cukup untuk menjamin kebersihan anaknya segala macam gitu. Itu jadi tentu saja ekonomi akan memegang peran yang sangat penting untuk kejadian stunting ini. Kira-kira ada nggak inovasi-inovasi yang dilakukan, misalnya Pak Rusdin ini kan dari kesehatan apalagi seorang ketua Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kalau dari sisi kesehatan masyarakat sendiri, sebenarnya inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam menurunkan kejadian stunting ini, terutama dalam meningkatkan protein pada anak itu, apa ada nggak Pak Rusdin? Yang saya pikirkan pertama kali adalah ya tadi itu, kita harus menyamakan dulu tingkat kesiagaan kita terhadap kejadian stunting itu, menyamakan dulu persepsi di antara semua orang bahwa ini bahaya gitu. Itu yang belum sampai kita sekarang. Yang kedua gini, semua sektor kita kan bicara tentang pemerintah ya, semua sektor tidak memiliki lagi ego sektoral, sehingga semua orang berkolaborasi bahwa untuk mengatasi masalah bersama kita ini gitu loh. Masalah bersama itu kita tidak berbicara tentang
Bima, Kota Bima saat ini, Kota Bima 2 tahun ke depan, Kota Bima bahkan Indonesia gitu. Kita bicara tentang katanya 2045 kita menghasilkan generasi emas. Iya. Bagaimana mungkin emas bisa dihasilkan dari rongsokan yang kita titipkan pada hari ini, gitu ya. Jadi anak yang stunting itu jelas fondasi berpikirnya tidak kuat gitu. Karena tadi itu anak yang stunting cenderung tidak memiliki kemampuan kognitif, itu sudah penelitian sudah mengenai itu, kemampuan kognitif yang jauh lebih rendah daripada anak yang tidak stunting. Gitu. Oke. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Rusdin bahwa sebenarnya hal yang paling simpel dilakukan itu sebenarnya kolaborasi seluruh pihak terkait atau stakeholder dalam menangani stunting, sehingga masyarakat tidak hanya mikir kejadian stunting, oh ini tanggung jawabnya orang kesehatan nih, seperti itu ya, Pak Rusdin ya. Baik. Terkait dengan penyediaan protein tadi itu, saya punya, saya yakin di Kota Bima ini masih ada program, entah siapa ya, Dinas Ketahanan Pangan mungkin yang punya program rumah pangan di masing-masing kelurahan itu. Rumah pangan, oke. Kenapa kita tidak berpikir bahwa rumah pangan itu digunakan sebagai pos utama untuk pengentasan stunting ini dengan menyediakan sumber protein yang memenuhi syarat? Masyarakat menyediakan secara mandiri begitu, Pak? Tidak, pemerintah. Oke. Jadi gini, tetap aja dijual, tapi dijualnya itu dengan harga yang kalau bisa sih seperti harga tangan pertama, sehingga beban distribusi dari tempat produksi ke tempat itu, contohnya yang paling jauh di mana ya, di Kabanta lah. Ya. Itu yang diatur oleh pemerintah gitu. Yang diatur oleh pemerintah adalah beban distribusi dari tempat produksi, misalnya ikan ya, dari lautnya sampai ke sana itu, supaya sampai ke sana harganya itu masih tetap harga dari awal. Kalau itu dijamin, jadi kan gini, kejadian stunting itu karena berkaitan dengan tulang, orang langsung berpikir bahwa ketersediaan protein di dalam darah itu sangat menentukan kejadian stunting itu. Gitu. Nah, karena kita sudah tahu itu, kita siapkan protein ini semudah mungkin pada masyarakat setempat itu. Aksesnya untuk memperoleh sumber protein itu yang kita perkuat. Satu. Yang kedua gini, ada yang benar-benar terlepas dari penanganan stunting kita ini, bahwa kejadian stunting ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan garam beriodium dalam makanan kita sehari-hari. Itu lepas itu. Sudah lepas, seakan-akan sudah sejak berapa tahun ini kita tidak ada nggak pegawai negeri yang dapat terima garam beriodium. Seakan-akan itu lepas gitu. Padahal gini, kadar garam beriodium yang cukup dalam darah itu menjamin ketersediaan hormon tiroid kan? Hormon pertumbuhan. Hormon di kelenjar tiroid itu kalau dia ada entah dalam bentuk aktif kan ada, gimana menyebutkan, dalam bentuk aktif di dalam darah lah gitu, akan menjamin seluruh proses metabolisme itu terjadi, termasuk di dalamnya metabolisme protein tadi itu. Sehingga apa yang kita inginkan untuk intervensi tinggi protein ini, mencegah atau mengobati stuntingnya, itu bisa segera tercapai kalau dibarengi dengan asupan yodium dalam bentuk yang cukup. Jadi sebenarnya kalau masyarakat juga ini sudah secara sadar dalam pangan yang diproduksi sehari-hari untuk dimakan itu mengandung garam beriodium, sebenarnya itu membantu dalam meningkatkan metabolisme protein dalam tubuh anaknya. Tapi kan di pasaran nih Pak Rusdin rata-rata sudah menjual garam beriodium atau masih banyak beredar garam yang tidak beriodium, Pak Rusdin? Saya pernah tapi belum sampai ke skop yang lebih luas, tapi di beberapa daerah tertentu, terutama daerah-daerah yang agak ke pegunungan itu, saya sudah merangsang orang-orang untuk sedikit menghentikan penjualan garam yang sekarung 5.000 segala macam itu. Yang keliling-keliling itu. Kami memberdayakan kadernya, supaya kadernya lah yang menjual garam beriodium itu. Gitu. Nah, persoalannya menjadi repot karena distribusi kan harus beli mandiri, tidak terkoordinir oleh dinas terkait. Saya tidak tahu dinas terkait mana yang harus dilibatkan untuk ke distribusi garam beriodium ini sehingga tersedia secara merata di seluruh Kota Bima. Saya tidak tahu, tapi mungkin itu lebih dekat erat kaitannya dengan
Koperindak gitu. Oke. Bagus sekali ini masukan dari Pak Rusdin. Sebenarnya hal ini nih kurang tersentil ya. Jadi saya secara pribadi ini juga, oh iya ya. Jadi nanti ini juga jadi salah satu masukan buat kami di Brida bahwa oh ada nih salah satu ide yang bisa kita jadikan suatu riset atau inovasi mengenai bagaimana kita setidaknya membantu dalam menurunkan kejadian stunting ya. Pak Rusdin, terima kasih Pak Rusdin. Selanjutnya nih Pak Rusdin, mengenai pemetaan kasus stunting, data stunting sendiri di Kota Bima ini sudah benar nggak sih menurut Pak Rusdin sebagai Ketua IAKMI? Kayak gini, secara umum kan prediksi kita kejadian stunting itu akan terjadi ke sentra-sentra yang tidak memiliki tidak memiliki akses sumber protein hewani yang tinggi, kan gitu kan? Secara teori gitu. Sehingga daerah-daerah yang mungkin agak sedikit jauh dari sumber protein itulah yang sangat potensial terjadi stunting. Persoalannya Kota Bima ini agak unik gitu. Contoh lagi di pusat-pusat kota, pusat pemerintahan itu bisa terjadi kejadian stunting yang ya signifikan lah gitu. Bahkan dari kalangan yang bisa dikatakan kalangan berada lah. Harusnya tidak ada kasus stunting gitu ya, justru terjadi. Oke Pak. Kan gini tadi tuh, stunting itu asupan yang cukup, terutama asupannya itu asupan proteinnya, dan proteinnya itu spesifik lagi protein hewani gitu kan, gitu. Meskipun debatable lah. Kalau menurut kami sih, menurut saya secara pribadi bukan cuma protein hewani, tapi harus berbarengan dengan protein nabatinya. Kenapa? Karena ikatan asam amino esensial dengan asam amino non esensial itu memang diperlukan dalam tubuh itu untuk memproduksi hormon pertumbuhan dan sebagainya itu. Gitu. Tapi apakah ada kejadian orang dari kalangan berada? Ada. Sebabnya apa gitu? Yaitu tadi ibu sibuk bekerja, anak dirawat oleh neneknya menyayangi cucunya dengan sangat baik, sehingga apapun yang diminta oleh cucunya diberikan. Ciki-ciki diminta ciki-ciki dikasih, buah diminta buah dikasih, tapi untuk pangan pokok yang tadi itu justru dilewatkan. Karena anak sudah terlanjur minum minuman yang manis, minuman fast food, junk food gitu ya Pak ya. Akhirnya selera makannya menurun, sehingga begitu saatnya waktu makan, misalnya makan siang, dia sudah tidak memiliki lagi selera. Gitu. Make sense Pak Rusdin. Ini sebenarnya penjelasan-penjelasan dari Bapak ini menggugah ide-ide saya nih sebenarnya. Ide-ide kami di Brida ini untuk melakukan riset. Nah ini juga saya menjadi pengetahuan baru Pak Rusdin bahwa ternyata dari dua jenis protein tadi sebenarnya presentasi yang lebih bagus untuk mengendalikan stunting itu protein hewani ya, meskipun harus tetap kolaborasi dengan protein nabati sebagai asam amino esensial dan non esensial. Oke, terima kasih. Lagi nih Pak Rusdin ya, saya juga ingin menanyakan penjelasan atau pendapat dari Pak Rusdin bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat agar kita bisa memastikan konvergensi stunting ini berjalan dengan baik. Oke, tadi itu ya, kita kembali tadi itu. Jadi kita harus berada pada satu titik yang sama, satu keseragaman berpikir bahwa stunting bahaya itu ya, dan itu harus dihidupkan. Makanya saya pernah mengusulkan sebetulnya dibutuhkan penajaman pemahaman untuk para pengambil kebijakan ya, bukan hanya stakeholder yang level-level yang bawah, tapi pengambil kebijakan tinggi di level kota ini. Ya, saya sebut saja ya, para kepala dinas itu harus mendapatkan asupan pengetahuan yang cukup tentang stunting ini, dan investasi apa yang hilang, yang hilang dalam investasi sumber daya manusia pada masa yang akan datang itu satu pemahaman dulu gitu, sehingga itu kan bukan urusan saya, jangan tidak boleh ada itu lagi gitu. Kita harus duduk pada tanggung jawab bersama bahwa ini adalah masalah kita, dan kita akan melahirkan generasi yang tidak mungkin bisa membangun Indonesia kalau kita tidak mengatasi stunting. Itu satu. Yang kedua gini, tadi sudah apa namanya pengistilahan secara koordinasi advokasi kerja bareng rembuk. Saya bilang sih gini, kalau penyamaan persepsi ini seharusnya ini kan tahun terakhir katanya Jokowi kan, tahun terakhir. Tapi kayaknya kita belum keluar dari zona itu, dan ini harus berlanjut. Sebetulnya sih ini upaya yang tidak terlalu mahal,
kalau kita sadar bahwa persoalan ini adalah persoalan bangsa, gitu. Karena gini, 2045 generasi emas kita tidak akan pernah capai kalau stunting masih begini gitu. Oke, jadi nanti kita bisa asah. Ada lagi argumen tuh, macam-macam argumen ini. Nanti kita asah. Kok tidak ada orang yang sukses dengan IQ? Tidak banyak juga orang yang sukses tidak dengan IQ yang tinggi. Oke. Iya. Benar, Pak. Ya, benar, Pak. Benar. Yang penting kita asah emotional quotient. Apa sih emotional quotient? Dia kemampuan untuk mengendalikan, menginterpretasikan, dan mengungkapkan emosi diri. Dan itu kalau ukuran saya itu relate dengan kemampuan kognitif yang digambarkan melalui IQ. Jadi tidak masuk akal kalau ukuran saya IQ-nya rendah. Dia pengukurannya aja yang kali yang salah gitu. Artinya gini, kalau ukuran saya, ini pendapat saya, emotional quotient hanya bisa dibangun dari fondasi yang kuat tadi itu, fondasi pikir. Kalau sekarang istilahnya di HP itu apa ya? Dapur pikir ya. Kalau dapur pikirnya ini yang kita atasi nanti, yang kita urus melalui stunting ini, dapur pikirnya ini kan. Kalau dapur pikirnya ini tidak kuat, maka emotional quotient, spiritual quotient itu nggak mungkin bisa dikembangkan untuk saya. Siap, bagus Pak. Tapi sepengetahuan Pak Rusdi, di Kota Bima ini ada nggak sih forum-forum duduk barengnya pemerintah kota ini dalam spesifik stunting? Ada tim ini kan, tim percepatan penurunan stunting gitu. Tapi kan gitu ya, itu tadi persoalan yang mendasar adalah kita tidak berada pada satu kekhawatiran bahwa stunting ini akan berakibat fatal di kemudian hari. Tidak ada itu. Mungkin karena belum semuanya ini paham bahwa urgensi pengendalian stunting segera ini sepenting itu gitu loh Pak Rusdin ya. Itu. Makanya itu yang saya pikirkan adalah pertama kali adalah bagaimana caranya para top leadernya dinas ini mendapatkan asupan itu tadi, itu asupan pengetahuan tentang stunting. Kalau misalnya pendapatnya orang-orang lokal tidak dianggap berbahaya, kita mungkin bisa mengirim mereka ini ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan asupan pengetahuan tentang bahaya stunting itu sampai sejelas-jelasnya gitu. Karena penjelasan semendetail apapun yang sudah dikerjakan, persoalannya sekarang gini, tidak banyak orang yang mendengar gitu. Oke, mudah-mudahan podcast ini bisa membantulah menyebarluaskan itu. Karena gini, saya sebut saja gitu, ketika pembicaraan tentang stunting tidak ada kekhawatiran mengambil kebijakan ini untuk menghadiri rapat itu. Jadi ini masalah saya, bukan. Ini urusan kesehatan dan KB. Nah gitu yang jadi persoalan. Masalahnya ya. Kalau terus yang kedua, saya sebetulnya gini, punya usulan wali kota yang akan datang, mudah-mudahan ini mendengar gitu. Kita akan memaksa seluruh ASN itu, memaksa dalam tanda kutip ya, untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak yang bukan confirm stunting ya, bukan yang terkonfirmasi stunting, tapi yang terindikasi stunting seperti hasil pengukuran di posyandu itu, untuk diawasi oleh masing-masing ASN. Dikasih kan ringan tuh kewajiban begitu. Coba di lebih spesifikan lagi idenya Pak. Jadi, Pak Rusdin. Setiap ASN bertanggung jawab terhadap setiap anak yang teridentifikasi menderita stunting. Gitu. Setiap ASN, jadi dia punya tanggung jawab. Jadi pemerintah langsung ngasih nih, kamu ASN ini tanggung jawab kamu anak yang itu. Tidak harus yang sudah terkonfirmasi stunting maksudnya kan? Tidak harus terkonfirmasi, terindikasi. Dalam rangka pencegahan itu, supaya dia tidak benar-benar stunting yang terkonfirmasi. Siap. Kok jadi ada di sini stunting terkonfirmasi ya? Saya pernah mengistilahkan itu baru ketemu Adin, saya ketemu istilahnya stunting terkonfirmasi. Saya ingatnya dulu tuh COVID terkonfirmasi aja. Tapi bagus juga idenya Pak Rusdin bahwa agar kita itu seluruh ASN, pemerintah itu mulai concern itu jauh sebelum terjadinya kasus ini, sehingga kasus stunting itu kita sudah mulai cegah dari awal gitu ya. Nah itu kan kita berbicara peran pemerintah daerah, termasuk kita ASN dan lain-lain. Kalau peran, ada nggak sih peran-peran yang bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi di luar
pemerintah. Oke. Misalnya seperti Pak Rusdin sebagai ketua, sebagai salah satu organisasi profesi atau organisasi kepemudaan. Sebenarnya peran-peran apa yang bisa juga mereka lakukan? Oke, gini. Di samping faktor variabel langsung yang mempengaruhi stunting itu kan ada variabel-variabel di belakang dari kedua variabel itu. Gitu. Siap. Contoh yang paling sederhana adalah gini. Saya belum melihat peran yang signifikan dari, ya mungkin di beberapa Karang Taruna adalah, tapi tidak banyak Karang Taruna yang saya lihat berperan aktif untuk memberikan pendidikan kesehatan terhadap rekan-rekannya, sehingga satu, setidak-tidaknya mengambil keputusan untuk menikah itu pada saat dia sudah matang secara biologis. Gitu kan? Jadi bukan hanya sekedar akil balik gitu. Tapi matang secara biologis dan matang secara psikologis. Itu belum ada saya lihat gerakan itu. Kemudian organisasi yang lain, contohnya apa sih pengajiannya PKK lah atau PKK saja lah. Majelis Taklim itu. Ya PKK itu, dan Dharma Wanita gitu ya. Penyebar luasan informasinya. Saya kok kadang-kadang gini, pertemuan PKK tapi PKK-nya ya masih terbatas pengetahuannya, stunting bisa mengistilahkan stunting, tapi merasa seperti tidak berdaya mengatasi stunting gitu. Padahal banyak hal yang bisa dikerjakan. Satu batang pohon sayur atau apapun yang dia tanam di sekitar rumahnya sudah mampu menolong stunting gitu. Oke, baik Pak. Baik Pak Rusdin, menarik. Saya tadi sebenarnya tertarik pada yang peran yang pertama itu mengenai bagaimana kalau satu pasangan itu cewek dan perempuan dan laki-laki ingin menikah tidak hanya fokus pada matang secara biologis, tetapi juga harus matang secara emosional ya. Dan ini juga bagus nih, kita kayaknya kaitkannya ini dengan peran DP3A nih kalau dilihat dari instansi ya. Karena setahu kami juga salah satu dinas di Kota Bima itu DP3 itu punya program, malah punya suatu program inovasi dalam mengumpulkan pasangan-pasangan yang mau menikah ini dalam memberikan edukasi. Mungkin nanti kami juga bisa memberikan masukan kepada instansi tersebut bahwa ayo sisipin juga nih matang secara emosional question. Karena kalau dilihat dari penjelasan Pak Rusdin tadi ada hubungannya dengan kejadian stunting, karena nanti dia akan bagaimana menerapkannya ketika dia punya anak pasangan ini, bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik, bagaimana memberikan pola makan yang baik, yang sehingga protein dalam diri anaknya itu akan tercukupi gitu ya. Oke Pak Rusdin, sangat menarik dan ini mungkin nanti jangan sampai menjadi podcast terakhir ya Pak Rusdin ya, karena ini idenya sangat baik. Kalau menurut Pak Rusdin nih, sebelum kita closing statement, riset-riset apa sih nih yang penting atau inovasi-inovasi apa yang boleh kita terapkan jadi masukan kami di Brida, Pak? Di Brida gini, yang pertama sekarang ini kita pastikan dulu bahwa seluruh daerah di wilayah kita itu memang tercukupi aksesnya untuk memperoleh sumber pangan hewani. Itu. Jadi nanti dibandingkan dengan data kejadian stunting di masing-masing wilayah itu. Apakah memang ada relate? Secara teori memang ada relevansinya gitu. Tapi seberapa kuat nanti bisa diuji melalui uji. Nantilah orang-orang bisa tahu teknisnya nanti kita Pak ya. Teknisnya tahu teknik untuk menguji seberapa beresikonya jika tidak tersedia sumber protein dalam jumlah yang cukup. Nanti diuji. Itu saja sih yang saya inginkan sekarang. Sehingga nanti pengambilan keputusan pemerintah wali kota kita yang baru yang akan datang itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi lebih mudah untuk menangani stunting itu. Saya percaya ini stunting bukan persoalan yang sulit kalau semua orang sudah paham tentang apa yang bisa dia lakukan. Menarik ini Pak Rusdin, karena kami di Brida, Pak Rusdin, salah satu indikator kinerja kami kantor ini adalah bagaimana melakukan suatu riset yang bermanfaat sehingga dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian atau pengambilan kebijakan. Karena nanti output kami buat dalam bentuk policy brief. Bagus. Nanti insya Allah jika kita akan melakukan riset dan insya Allah akan kita laksanakan Pak Rusdin, riset kolaborasi. Policy brief itu bentuknya apa nanti? Laporan kajian bahwa ini harusnya dikerjakan atau tidak. Iya, dan dalam policy brief itu sudah dilengkapi dengan ada PIC-nya, siapa penanggung jawabnya, deadline waktunya dan lain-lain. Kalau benar itu jalan, sebetulnya wali kotanya tinggal duduk siap. Ya, karena apapun yang dia putuskan sudah ada database-nya kan. Sudah ada
sudah ada landasan legal standingnya Iya, dari data iya. penelitian. Iya, sebenarnya hal Oke. itu Pak Rusdin yang kami perkuat, yang kami mulai susun dengan adanya Brida Kota Bima ini yang baru Ya. berjalan 1,5 tahun. Dan sebelum closing statement Pak Rusdin, sebenarnya kami juga ingin memberitahukan kepada Pak Rusdin, juga kepada Sobat Riset dan Inovasi di Brida Kota Bima ya, bahwa ada saat ini di tahun 2024 itu sebenarnya ada beberapa kegiatan ide inovasi yang dikemukakan oleh teman-teman terutama di bidang kesehatan yang ada hubungannya dengan kejadian stunting. Yang pertama adalah pesaing namanya, pengelolaan air minum dalam penanganan stunting. Jadi kalau saat ini kan kita bicara itu hanya tentang Makannya, oke, makanan. oke. Kita jarang membicarakan tentang air minum yang Apakah berkualitas. berkualitas ya? Ya, Oke. jadi itu ada salah satu ide inovasi. Kemudian yang kedua, ada juga ide inovasi yang cukup menarik dari salah satu puskesmas. Beliau adalah seorang dokter. Jadi beliau itu membuat inovasi, bikin buku resep khusus. Bagaimana meningkatkan protein dalam pangan sederhana. Jadi sampai dibuatkan e-book resep pangan dengan protein yang baik, begitu baik protein hewani atau nabati. Oke. Kemudian selanjutnya ada inovasi plakat dari Badan Ketahanan Pangan sebenarnya. Jadi inovasi ini lebih ke mengupayakan kepada masyarakat agar secara mandiri itu membuat kebun khusus untuk mengakomodasi protein ya, protein nabati khususnya. Dan yang terakhir itu ada namanya Sigitas. Itu adalah suatu inovasi juga dalam meningkatkan cakupan data stunting sehingga upaya-upaya preventif promotifnya itu lebih baik lagi. Ada 4 inovasi, mungkin nanti ada waktu berikutnya lagi kita bisa bahas mengenai hal itu ya Pak Rusdin ya, mengenai riset maupun inovasi. Terkait inovasi itu kayaknya diperlukan gini ya, karena ya kita macam plakat ya, dengan segala macam pertimbangannya oke lah gitu. Cuman seharusnya itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, di mana masing-masing satu kelurahan itu menghasilkan produk unggulan, produk unggulan, terutamanya nanti itu produk unggulan dalam bentuk ketersediaan protein hewani. Kalau plakat kan cenderung ke nabati gitu. Nah sekarang persoalan ini gini. Bukan tidak mengesampingkan seperti yang saya bilang, tidak mengesampingkan protein nabati, tapi protein hewani itu bioavailabilitasnya, daya serapnya jauh lebih tinggi kan daripada protein nabati gitu, sehingga diperlukan upaya yang sejalan lah di antara kedua sumber itu. Oke Pak Rusdin, masukannya bagus sekali, dan mungkin kita sampai ke sesi untuk closing statement nih Pak Rusdin. Apa yang harus closing? Mungkin bisa dibuat konklusi singkat tadi terkait dengan stunting sehingga viewer kita, subscriber kita ya di podcast ala Brida Kota Bima dapat lebih memahami tentang stunting. Silakan Pak Rusdin. Baik. Stunting sebetulnya persoalan yang bisa kita atasi bersama asal punya kesamaan pemahaman dan kesamaan langkah, dan yang penting adalah kesamaan kekhawatiran terhadap masa depan bangsa ini. Itu. Oke, singkat, padat, dan jelas. Baik Pak Rusdin, terima kasih banyak ya. Kita sudah sampai di penghujung podcast, walaupun singkat tapi cukup jelas dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita bilang tidak selesai di sini nih Pak. Kita masih ada next project ya, termasuk riset dan inovasi. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Baiklah Sobat Riset dan Inovasi Kota Bima, kita sudah di penghujung acara ya, podcast dengan tema stunting. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rusdin telah menyediakan hadir di waktu-waktu kritis seperti ini dan masih semangat ya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk berkunjung ke Brida Kota Bima. Ya, yang penting ada kopinya, tapi kopinya nanti kopi yang berikutnya harus berlogo ya. Oke. Kebetulan kopi yang ini tidak di-endorse. Oke, baiklah. Sahabat riset, sahabat inovasi, kami pamit undur diri. Saya Asriyadin mengucapkan, saya Rusdin SKM, mengucapkan selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Salam riset, salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.